Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Firdaus. Saya dari manajemen Reg B, yaitu B1 dengan NIM 200304033. Pada saat ini, saya akan membahas apa itu mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, berikut cuplikannya. Ya, manajemen pemasaran dan wirausaha merupakan suatu mata pelajaran atau mata kuliah yang ada pada manajemen bisnis. Apa saja yang dibahas? Ya, yang pertama adalah pasti ada orang yang bertanya seperti ini. Bang, apa saja yang abang dapatkan ketika mempelajari manajemen pemasaran ini? Oke, teruntuk kalian semua, di mata kuliah ini tujuan utamanya ialah untuk mempelajari bagaimana cara memanage dan bagaimana cara membuat usaha, menjalankan usaha, dan mempertahankan usaha, bahkan memajukan suatu usaha yang kita rintis tersebut. Setelah pertanyaan tadi, pasti ada yang menanyakan seperti ini lagi. Bang, bagaimana cara mendirikan usaha yang baik? Ya, tak dapat kita pungkiri bahwa semua orang yang memiliki usaha pasti menginginkan usahanya lancar, bertahan, dan berkembang. Oleh karena itu, sebelum mendirikan suatu usaha atau yang biasa disebut dengan berwirausaha, kita harus memiliki tekad dan mental baja. Ya, agar kita bisa terus berkembang dan terlepas dari mental baja tersebut, kita harus memiliki konsep dasar, yaitu target suatu usaha yang kita lakukan tersebut. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu STP, yaitu Segmenting, Targeting, dan Positioning. STP merupakan suatu konsep dasar untuk menentukan pangsa pasar dari usaha yang kita jalani. Dalam artian, pada saat apa sih usaha kita ini dibutuhkan, dan untuk siapa sih usaha ini dituju, dan bagaimana penempatan yang tepat usaha ini kepada orang atau pembeli serta konsumen yang ada. Lalu, bagaimana sih cara melakukan analisa STP? Ya, untuk melakukan analisa STP, kita harus memerlukan beberapa respon dari responden. Bukan beberapa sih, mungkin banyak respon dari beberapa responden. Bagaimana cara mendapatkan respon dari responden tersebut? Ya, kita harus membuat kuesioner atau meneliti lapangan secara langsung dan melakukan tanya jawab kepada suatu pengusaha wirausaha tersebut. Setelah kita menentukan target pasar tersebut, hal berikutnya adalah menentukan modal awal dalam pembuatan usaha. Bagaimana sistem manajemen usaha tersebut, bagaimana cara kita memasarkan usaha atau jasa tersebut, dan usaha-usaha lainnya untuk memajukan usaha tersebut. Ya, makanya daripada itu, balik lagi ke mindset awal, yaitu kita harus menetapkan mental kita seperti mental baja yang tahan banting ketika Anda mendirikan sebuah usaha atau perusahaan atau wirausaha. Lalu setelah kita melakukan seluruh hal tadi, apa dan bagaimana cara untuk mempertahankan usaha tersebut? Nah, begitulah kata-kata orang yang bertanya pada materi ini. Ya, setelah itu, semua tergantung cara bagaimana kita memanage usaha tersebut. Apabila bersungguh-sungguh, Anda akan mendapatkan hasil yang baik karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Begitu pun sebaliknya. Jadi, di dalam berusaha, kita harus mengedepankan untuk mengembangkan dan memanfaatkan situasi dengan mengolah ide-ide kreatif dan potensi diri serta usaha kita. Itu bagaimana cara kita mengenalkan produk kepada mereka dan bagaimana memberikan value yang lebih dari produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Jadi, setelah kita melaksanakan hal tersebut dan melaksanakannya sebaik mungkin, kita akan menemukan bahwa pasaran kita mendapatkan orang yang tepat. Yaitu apabila mendapatkan orang tepat, muncullah loyalitas dari seorang pelanggan. Loyalitas dari seorang pelanggan merupakan hasil dari keberhasilan kita dalam mewujudkan keinginan atau apa yang mereka inginkan. Ya, oleh karena itu, makanya untuk saat ini penting menjaga apa itu namanya
loyalitas pelanggan. Karena tanpa pelanggan atau konsumen, kita tidak bisa memajukan atau bahkan stuck di situ-situ saja bisnis atau usaha yang kita laksanakan. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan loyalitas dari seorang pelanggan atau konsumen? Itu yang pertama, kita harus memperkenalkan sebaik-baik mungkin produk atau jasa yang kita keluarkan dari produk usaha kita tersebut. Jadi, setelah itu, maka orang akan percaya kepada kita bagaimana kualitas, kuantiti, dan ketahanan dari suatu produk kita. Maka orang tersebut akan terisolasi dari produsen-produsen lain, sehingga mereka hanya percaya kepada kita dan melakukan pembelian dan transaksi dari produk yang kita hasilkan. Dengan demikian, maka kita dapat memajukan usaha atau wirausaha kita ini, serta mewujudkan apa tujuan kita di awal sebagai pengusaha sukses yang telah diajarkan oleh mata kuliah ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Saya Bintang Firdaus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan duduk di WC jongkok.